Berikutnya, bersiap ke atas pentas, inovasi Kepo TB. Ketuk pintu orang tuberkulosis dari RSUD Labuang Baji, Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, baik Ibu inovator. Iya, Ibu mau presentasi dulu atau video dulu Ibu? Presentasi langsung, oke. Silakan Bapak mengambil tempat. Ya, waktu presentasi 7 menit ya Bapak, seperti sebelum-sebelumnya 7 menit untuk presentasi. Ya, silakan Bapak mengambil posisi pas di tengah. Ini sudah ada tandanya Bapak. Iya, waktunya 7 menit dari sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sudah siang ya. Yang saya hormati Dewan Juri Inovasi Pelayanan Publik Sulawesi Selatan. Yang saya hormati panitia dan para panelis. Izinkan saya untuk mempresentasikan inovasi pelayanan publik kami. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari inovasi kami tahun 2018-2019 tentang lapas TB dan mantanku penyembuhku. Waktu itu kami masuk 20 besar. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji sudah menjadi pusat rujukan tuberkulosis semenjak tahun 2011 dan diperkuat dengan SK Menteri Kesehatan tahun 2014, kemudian tahun 2017 dan tahun 2023 menjadi rumah sakit rujukan utama di Sulawesi Selatan yang menaungi juga berbagai provinsi di luar Jawa. Tuberkulosis merupakan penyakit yang sangat kompleks. Ceritanya tidak pernah berakhir, ada aja setiap tahun. Maka dari itu dibutuhkan beberapa inovasi untuk mencapai target pemerintah tahun 2030 dalam eliminasi TB. Jumlah kasus yang semakin meningkat sehingga menyebabkan banyak kasus-kasus yang tidak tertangani. Akibatnya temuan dan pengobatan juga menjadi kendala, termasuk di Sulawesi Selatan yang menyumbang sangat besar untuk kasus TB di Indonesia. Tujuan dari pengendalian TB tentunya adalah menemukan pasien dan menyembuhkan sehingga menurunkan angka TB. Data global TB report tahun 2020 sampai 2021 dikatakan bahwa penemuan kasus TB di Indonesia itu hanya 47% yang seharusnya sekitar 85%. WHO telah merekomendasikan strategi DOTS. Strategi DOTS ini sebenarnya terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama adalah komitmen politis, kemudian penemuan kasus, kemudian pengobatan, kemudian ketersediaan sarana, obat, dan pada akhirnya adalah pelaporan dan pencatatan. Signifikansi dari inovasi Kepo TB ini, sebelum inovasi tahun 2018, investigasi kontak atau penemuan kasus TB itu hanya sekitar 400 di Kota Makassar. Kemudian sembuh juga hanya sekitar 51 orang sepanjang tahun 2020. Kemudian setelah Kepo TB kami lakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dan umumnya di Kota Makassar, maka angka investigasi temuan kasus TB adalah 1062, kemudian pada tahun 2022 itu meningkat menjadi 3.461. Kontribusi terhadap capaian tahap pembangunan berlanjut, yaitu nomor 3, kehidupan sehat dan sejahtera, tentunya dengan liputan sebagai berikut. Yang pertama, penemuan kasus
secara dini akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan pasien. Yang kedua, yang paling penting menurut saya adalah memutuskan rantai penularan infeksi di masyarakat dan pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup. Kemudian kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita bisa lihat dari data tadi bahwa tahun 2021 semenjak ada Kepo TB, angka putus berobat menurun, kemudian angka sembuh naik menjadi 11%. Bila dibandingkan data di Sulawesi Selatan tahun 2021, itu sebanyak dari 404 pasien yang enrollment TB, didapatkan 105 yang sembuh TB, berarti sekitar 34,5%. Bila di 100%-kan, dari 34,5% angka kesembuhan TB itu 60% berada di Rumah Sakit Labuan Baji. Artinya kami sangat optimis bahwa Kepo TB ini cukup bermanfaat. Kemudian adaptabilitas. Nah tentunya ini mudah diadaptasi. Saat ini juga di puskesmas, kemudian di kabupaten waktu Monep 2 minggu lalu, kami sudah mengevaluasi bagaimana tentang Kepo TB ini yang kami sebelumnya tahun 2021 awal kami sudah perkenalkan di Monep Dinas Kesehatan bahwa untuk mendapatkan penanganan TB yang lebih banyak tentunya kita harus menemukan dengan langsung jalan ke desa-desa. Kemudian keberlanjutan tentunya ini tidak membutuhkan biaya dari provinsi, dari kabupaten, kemudian dari Paskes, karena untuk setiap temuan yang kita dapatkan itu dari Global Fund. Jadi memang dari sudah WHO pendanaannya. Kolaborasi pemangku kepentingan tentunya ini sudah berjalan lancar di Kota Makassar, bahkan wali kota, kemudian gubernur juga sudah sering memperkenalkan inovasi ini. Jadi kami sangat mengharapkan bahwa dengan inovasi ini Perpres 67 tahun 2021 yang dicanangkan oleh Presiden untuk eliminasi TB tahun 2030 itu dapat terlaksana. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya video inovasi. Labuan Baji itu sejak tahun 2011 itu menjadi pusat rujukan nasional Kemenkes, termasuk pasien yang dari kabupaten, dari pasien miskin, dari kota Makassar setempat, dekat Sulawesi Selatan, rata-rata pengobatan dan tadi di Rumah Sakit Labuan Baji. Jadi, Labuan Baji jadi salah satu ujian tombak selain Wahidin untuk pengobatan penyebaran TB NDA di Sulawesi Selatan. Kami membuat inovasi di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji itu namanya adalah inovasi Kepo TB, ketok pintu tuberkulosis, yang terdiri dari berbagai komponen yang terlibat dalam penanganan pasien TB di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Ada kami dari Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, program TB resisten obat atau TB sensitif obat. Saya sendiri Dr. Jamal, kemudian ada Dr. Ratna sebagai tim ahli klinis dan Ibu Yayan sebagai penanggung jawab di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Kemudian ada dari Dinas Provinsi, Dinas Kota Makassar. Kemudian dalam hal ini diwakili oleh Puskesmas Pertiwi yang menjadi salah satu tempat kami melakukan Kepo TB. Kemudian ada juga dari organisasi Yamali, kemudian ada dari Kareba Baji, yang Yamali TB ini merupakan salah satu organisasi yang sangat membantu dalam penemuan dan penanganan pasien TB. Kemudian ada Kareba Baji yang mempunyai tujuan utama dalam memotivasi pasien-pasien dalam pengobatan pasien-pasien TB, khususnya TB resisten obat. Kami dari sekelompok mantan pasien TBC, khususnya TBC resisten obat, yang pada tahun 2014 membentuk suatu paguyuban yang bernama Kareba Baji. Kareba Baji itu sendiri merupakan suatu singkatan dari kata kami rela berjuang bagi jiwa. Nah, Kareba Baji sekarang telah menjadi yayasan sosial
yang bergerak dalam upaya penanggulangan tuberkulosis khususnya di Sulawesi Selatan. Kegiatan utama dari Kareba Baji yakni melakukan pendampingan psikososial pasien TBC, khususnya pasien TBC resisten obat. Jadi saat ini kita lagi turun lapangan. Ini adalah gerakan Kepo TB judulnya. Jadi tujuannya adalah untuk sesuai dengan program pemerintah eliminasi TB 2030. Tentunya kerjasama dengan berbagai macam masyarakat sosial. Alhamdulillah saya adalah salah satu pasien MDR yang selama saya dilayani dengan dokter dan susternya, alhamdulillah sangat arif dan bijaksana. Waalaikumsalam. Ya, baik, selanjutnya ada testimoni atau dukungan dari Pak Kadis yang ingin disampaikan dari Pak Direktur. Boleh, silakan Bapak 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan tim Dewan Juri yang hadir hari ini. Mohon izin Prof. Dan teman-teman Biro Organisasi, terima kasih atas perhatiannya dan penilaiannya terhadap Labuan Baji dan teman-teman lain yang sempat hadir. Dari sisi manajemen, dari awal kami komitmen memang dari sudah barang tentu kita harus mensupport program Gubernur Provinsi Selatan dalam peningkatan kesehatan masyarakat, terkhusus masyarakat tentu yang mendapatkan layanan khusus seperti TB ini. Kenapa ada kepo? Jadi kepo ini bukan sembarang kepo ya, ada cerita-cerita orang, bukan sembarang ketuk pintu. Jangan sampai rumah cewek diketuk Dokter Jamal, gimana nih? Nah, ini orang-orang yang tentu yang kena penyakit dan orang sekitarnya, lingkungannya bisa tahu, oh begini penanganannya, oh begini sistem perlindungan dirinya terhadap orang yang kena. Dan keterlibatan stakeholder yang ada seperti tadi di ini itu sangat sudah berlangsung beberapa tahun terakhir di Rumah Sakit Labuan Baji dan sangat intens melakukan kolaborasi ya, sudah tentu dikoordinasikan dengan manajemen rumah sakit. Kalau masyarakat sehat, tidak ada lagi sakit, tentu juga menunjang perekonomian ekonomi masyarakat, tentu peningkatan pendapatan masyarakat. Dan pada prinsipnya manajemen Rumah Sakit Labuan Baji dari sejak awal kami berada di sana kurang lebih 2020, kami berkomitmen mendukung semua program-program Provinsi Selatan dalam ini Gubernur Provinsi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam mendekati masyarakat, memberi layanan kepada masyarakat. Salah satu program kami adalah ada yayasan Kita Bisa, orang tidak mampu kita bisa jangkau tanpa uang 1 sen pun. Ya, cukup. Terima kasih Bapak. Selanjutnya untuk kesempatan pertama saya persilakan kepada Ibu Andi Rahmi. Silakan Ibu. Iya, jadi betul juga yang dia bilang apa Ibu Fadia. Kalau kita lirik sedikit, langsung Ibu Retno sudah tahu tanda-tanda. Iya. Iya. Baik, makasih ya. Satu hal dulu saya minta barangkali Dokter Jamal kita sampaikan lingkup layanannya ini di mana ya? Se-Sulawesi Selatan atau hanya di kecamatan misalnya? Tahun 2021 di Kota Makassar dulu Bu. Kemudian sekarang kita sudah di Monep kita sudah memperkenalkan untuk sampai ke satu Sulawesi Selatan. Iya. Nah, tadi saya tidak tahu ya, kalau saya mungkin terlewatkan itu ide inovatif tadi sudah disampaikan, tetapi sepertinya belum kita gambarkan karena masalah apa, ya itu iya masalah apa itu nanti saja Dokter Jamal ya yang itu. Kemudian ini juga inovasi perlu mungkin dipikirkan terkait dengan bagaimana terkait dengan dampak terhadap tetangga dari pasien atau penderita. Ya, tadi kita ngomong memang masyarakat ya, masyarakat tetapi masyarakat secara umum. Namun yang kita ketok pintunya itu kan yang menderita TB.
Tapi pernahkah kita pikirkan bagi tetangganya yang tidak TB misalnya? Gitu kan ya, mengatasi penyakit harus juga menghindari penyakit ya. Jadi kalau kita atasi pasien ini harus juga diatasi sebelah-sebelahnya, kiri kanannya. Iya, seperti itu mungkin ini inovasi ke depannya kita kembangkan ya, seperti itu. Kemudian ini yang tadi yang kita mungkin kita sampaikan ke saya terkait ide. Itu. Kenapa muncul kini Pak Dr. Jamal? Iya. Ya, terima kasih Bu. Jadi ide ini muncul awalnya karena kami sebenarnya sebelumnya punya ide awal dulu, yang inovasi dulu itu lapas TB dan mantanku penyembuhku. Jadi dulu kami hanya menggunakan satu sisi, jadi mantan TB yang kemudian menjadi pendamping untuk pasien-pasien TB. Kemudian kami lihat tingkat keberhasilannya sebenarnya juga cukup tinggi, tapi sekedar hanya pendamping. Nah, menilik yang dikatakan Ibu Rahmi tadi, akhirnya kami berpikir bahwa kalau kita tidak menangani di sekitarnya, maka kita hanya berfokus pada pasiennya saja. Nah, lalu kami kemudian angka temuan yang dikemukakan oleh WHO tahun 2020 terakhir kami inovasi itu yang kami jalankan itu hanya sekitar 47%. Lalu kami berpikir bahwa kalau hanya berfokus pada pasiennya tok saja, maka angka temuan akan kecil dan eliminasi TB 2030 juga akan sangat susah. Nah, memang dalam inovasi ini kami melibatkan justru tetangga-tetangga dari pasien juga sebanyak 20 kakak. Dari fokusnya pasien itu kami juga melakukan kepo TB di sana. Jadi pasien di sini jadi 20 kakak di sekitarnya, karena sesuai dengan instruksi Perpres 67 tahun 2021 bahwa temukan sebanyak-banyaknya, bukan hanya fokus pada pasien tetapi sekitarnya sehingga penularannya dapat dicegah. Itu. Kemudian dampak terhadap tetangga yang tadi saya sudah jelaskan. Sudah cukup. Kami menghilangkan stigma. Iya. Ya. Makasih banyak Dr. Jamal. Ya, Oke, baik. Cukup dari Ibu Rahmi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Andi Lukman. Silakan Bapak. Ada yang ingin dikonfirmasi? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu Rahmi dan Pak Direktur dan Pak Kadis dan Ibu Direktur dan inovator Kepo TB. Untuk Kepo TB, apa yang disajikan tadi, yang pertama mungkin ya memang ini juga mungkin menjadi catatan bagi semua inovator terkait konten materi di dalam kemasan video. Ini saya kira tadi ada banyak kemudian transisi suaranya yang tidak justru kemudian mengganggu, tidak fokus pada apa yang mau disampaikan ke audiens begitu. Nah, ini mungkin menjadi catatan juga bagi yang lain. Kemudian berikutnya ini kan menyasar kemudian kelompok penderita TB. Nah, sekarang ini kalau kemudian kita lihat tadi data-data yang ada terkait penderita misalnya di Kota Makassar yang dari sisi tingkat kesembuhan, dari sisi kemudian angka yang muncul dari yang sebelumnya kan banyak penderita TB ini yang tidak terjangkau di fasilitas layanan kesehatan karena dia cenderung menjadi orang yang takut dijudge oleh lingkungannya. Nah, ini jadi problem juga karena ketika ketuk pintu orang melihat akhirnya cenderung kemudian masyarakat di sekitarnya akan mengisolasi dia begitu. Nah, ini saya kira yang mudah-mudahan bisa terjelaskan juga karena kenapa saya tidak mau berobat? Saya nanti dikucilkan kalau sudah divonis TB. Nah, ini yang harus juga dijawab oleh tim inovator nantinya seperti apa treatment supaya di lingkungan sekitar bisa ya paham bahwa kemudian ini penyakit bisa disembuhkan dengan proses-proses pengobatan dan sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan konten materi yang ditampilkan di video tadi, saya juga sebenarnya menunggu-nunggu mana penderita TB yang kemudian dari program ini didapatkan, dia sebelumnya tidak mengakses layanan fasilitas kesehatan karena malu, karena atau apa, lalu kemudian didapatkan dari program ini, lalu kemudian bisa sembuh dalam
ini. Nah, ini testimoni ini tadi yang belum muncul. Ini saya kira masih menjadi catatan lah nantinya untuk terutama juga sekali lagi Prof. Sangkala keberlanjutan dari sisi dukungan anggaran, dari sisi kemudian dari pihak rumah sakit ataupun Dinkes seperti apa secara tertulis ini dukungannya supaya berlanjut program ini begitu. Saya kira begitu Ibu Retno, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Andi Lukman. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Mutakin. Boleh, silakan Bapak. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menanyakan terkait data rumah-rumah yang dikunjungi itu diperoleh dari mana gitu. Terus sudah berapa banyak rumah yang dikunjungi sejauh ini. Kemarin waktu menerima tamu dari Kemenkes juga kami sempat dijelaskan bahwa TB ini kan daya tularnya cukup tinggi, bahkan lebih parah daripada COVID sebenarnya. Dan pengobatannya juga pun 6 bulan harus mengkonsumsi antibiotik dan tidak boleh berhenti, karena ketika dia berhenti virusnya jauh lebih kuat lagi begitu, penanganannya jauh lebih besar. Nah, seperti apa langkah yang dilakukan Dr. Jamal ini, mengingat pasti butuh jumlah SDM yang banyak untuk mampu mendatangi rumah demi rumah dengan jangka waktu yang cukup lama. Satu rumah bisa penanganan 6 bulan lebih seperti itu. Bagaimana langkah inovasi yang dilakukan? Terima kasih. Ya, silakan Ibu direspon. Ya, makasih atas pertanyaannya. Makasih Pak Lukman. Yang pertama tentang video, memang video kami, terima kasih, memang suaranya agak kurang jelas terdengar, karena ini memang kita bikin sealami mungkin. Jadi kami tidak mencari orang untuk membuat yang seindah, tetapi kami maunya seperti inilah kondisinya orang TB. Kemudian tingkat kesembuhan, memang tingkat kesembuhan itu banyak dipengaruhi oleh hal. Yang pertama tentu kita harus mendapatkan pasiennya, seperti dijelaskan oleh Dr. Jamal, perluasan dari penemuan kasus yang sebelumnya di rumah orang sendiri, di rumah pasiennya sendiri, sekarang diperluas menjadi 20 KK di sekitarnya. Ada pertanyaan, bagaimana caranya sampai kita bisa mendapatkan pasien-pasien penemuan kasus di sekitar rumah penderita. Itu kami bekerja sama dengan organisasi sosial, dalam hal ini mantan pasien tadi disebutkan Karibabaji, dan juga Yamali, Yayasan Masyarakat Peduli TB, juga dengan TB. Jadi banyak sekali organisasi sosial dalam masyarakat yang bekerja sama dengan kami. Dalam hal ini adalah kemitraan. Kemudian ya betul tadi disebutkan bahwa konten video ini kami tidak mengambil data pasien yang didapatkan dari penemuan atau investigasi kontak. Ada sebenarnya, tapi sementara berobat Pak, dan kami mengaku bahwa bukan kasus itu yang kami ambil, tetapi pasien lain yang tadi sempat inovasi. Kemudian mengenai memang ada stigma di masyarakat, kalau kita mengunjungi pasien untuk menginvestigasi kontak akan diketahui oleh tetangganya. Tetapi kami melakukan penyuluhan dalam hal ini sangat intensif ke masyarakat bahwa penyakit TB tidak perlu ditakuti karena ada obatnya. Walaupun dia penyakit infeksi sama aja dengan penyakit yang lain karena bisa disembuhkan. Apa bedanya dengan pasien-pasien yang kanker yang betul-betul dalam taraf terminal. Jadi dalam hal ini kekuatan kami adalah inovasi yang berkesinambungan dan terus-menerus di masyarakat. Tadi betul Pak, pengobatan dalam hal ini yang menjadi kendala bagi kami, lamanya pengobatan itu minimal 6 bulan, tetapi bisa menjadi 2 tahun. Inilah yang tantangan bagi kami, bagaimana agar pasiennya bisa sembuh dalam 2 tahun pengobatan. Karena kalau dia tidak sembuh akan menjadi sumber penularan dalam masyarakat. Satu pasien akan menularkan 10-15 orang per tahun. Jadi kita bisa bayangkan. Sedangkan program pemerintah tuberkulosis adalah program nasional dari Pak
Pak Presiden sendiri yang dituangkan dalam Perpres 67 dan menjadi usaha kita atau upaya kita masing-masing untuk mengeliminasi TB di tahun 2030. Itu barangkali yang saya bisa jelaskan, ditambahkan oleh Pak Dr. Jamal. Ya, saya tambahkan tadi dari Pak Mutakim, jadi tahun 2021 itu sebanyak 65 KK, jadi kami masih lingkup kecil Makassar terus terang karena kami juga sangat sibuk, banyak juga penyakit-penyakit yang lain yang kami tanya, tapi kami melibatkan masyarakat sebenarnya. Jadi lapas TB yang dulu inovasi kami itu kami libatkan kembali, kemudian yang mantanku penyembuhku kami juga masukkan sebagai LSM, ditambah dengan Yamali, kemudian ditambah dengan pustu-pustu setempat, kemudian tahun 2022 itu meningkat 108, di tahun 2023 kami merencanakan bahwa jumlah pasien yang ditemukan di Kota Makassar saja dulu, kemudian kami kali dengan 20 KK yang dituangkan dalam Perpres 67. Jadi itu target kami di tahun 2023. Dan di awal-awal tahun ini kami sudah di triwulan pertama, belum selesai sebenarnya, tapi kami cukup lumayan tiap minggu untuk melakukan ini. Sekian mungkin dari saya. Ya, baik, ada lagi yang mau ditambahkan Bapak, silahkan. Cukup? Iya, silakan. Silakan ditanya langsung Bu Rahmi. Iya Pak Dokter Jamal, bisa dipastikan kita bertiga di situ tidak kena TB ya? Aman Bu. Aman Pak ya, aman semua. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Kepo TB. Iya. Silakan Bapak dan Ibu inovator untuk meninggalkan tempat.